Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ada sukacita bagi kita sekalian saat Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Ia izinkan kita jalani di tengah-tengah kehidupan ini. Maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk selalu belajar bagian dari isi firman Tuhan. Sebab itu firman selalu menjadi kompas penuntun bagi setiap langkah kehidupan kita. Bagian firman yang akan kita baca dan renungkan saat ini dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Bagi warga gereja Masih Injili di Minahasa, bahan renungan ini akan kita renungkan di sepanjang minggu kedua bulan Mei tahun 2022. Tapi sebelumnya, mari berdoa. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan selalu menjadi penuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami menyadari dan mengakui kami tidak akan mampu memahami apa maksud isi firman Tuhan jikalau bukan Tuhan sendiri yang menyatakannya. Karena itu kami mau serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 1 Korintus 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hak dan Kewajiban Rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih-benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini:
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Terpujilah nama Tuhan atas firman yang boleh kita baca di saat ini untuk kita renungkan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita tentu berusaha untuk memperoleh pekerjaan yang dapat menghasilkan upah sehingga dapat mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi bagaimana dengan pekerjaan pemberitaan Injil? Bagi seorang hamba Tuhan, mungkin adalah merupakan suatu hal yang sensitif jika berbicara tentang upah dari seorang hamba Tuhan dalam memberitakan Injil. Karena jika salah bicara, maka akan dianggap sebagai materialistis atau juga mata duitan. Tetapi kita akan membahas hal ini, apakah wajar seorang hamba Tuhan berbicara tentang upah dalam pelayanan atau tidak. Kita belajar dari kisah pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di jemaat Korintus. Dalam pasal 1 ayat 1 dari kitab 1 Korintus ini menyebutkan bahwa penulis adalah seorang yang bernama Paulus. Bagi setiap orang percaya, Paulus bukan lagi orang asing yang tidak kita kenal, tapi justru Paulus menjadi seorang yang sangat membawa pemberitaan Injil itu kepada banyak bangsa, kepada banyak jemaat atau juga daerah, dan juga membawa pengaruh yang besar dalam pemahaman iman Kristen di dalam kehidupan kita masa kini. Tetapi dalam hal ini Paulus dibantu oleh seorang yang bernama Sostenes. Dan Sostenes ini kemungkinan adalah seorang kepala rumah ibadat yang ada di Korintus. Hal ini disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 18 khususnya ayatnya yang ke-17. Memang dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus kita pelajari kota Korintus ternyata adalah kota yang bisa dikatakan kaya karena di sana menjadi pusat perdagangan. Bahkan Paulus juga menyebut dalam pasal 1 bahwa jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang kaya dalam perkataan maupun juga dalam pengetahuan. Tapi sayangnya di jemaat ini juga karena terdiri dari banyak suku bangsa yang ada di dalamnya dengan segala latar belakang mereka masing-masing, baik kepercayaan, di dalamnya ada orang Yahudi, orang Yunani, tapi juga banyak orang yang menyembah berhala karena di Korintus ini terkenal dengan penyembahan berhala. Tapi masalah-masalah yang ada di dalam jemaat Korintus ini disebutkan dalam pasal-pasal sebelum pasal 9 ada perselisihan di antara anggota jemaat karena masalah golongan. Ada yang menyebut dari golongan Paulus, golongan Apolos dan lain sebagainya. Ada juga masalah tentang percabulan di mana seorang mengambil istri ayahnya sendiri. Bahkan khusus dalam pasal 9 yang menjadi perenungan kita saat ini, dalam ayatnya yang kedua Paulus menyebut ada masalah yang ia hadapi ketika ada orang yang menyebut bahwa mereka meragukan kerasulan dari Rasul Paulus. Itu disebut dalam pasal 9 ayatnya yang kedua. Oleh karena itu, yang menjadi latar belakang mengapa Paulus menuliskan teks dalam pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 ini adalah untuk menekankan tentang kerasulannya bahwa ia benar-benar adalah seorang pemberita Injil. Dan karena itu dalam pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, ayatnya yang ketiga merupakan suatu pembelaan Paulus bahwa benar-benar dirinya adalah seorang rasul yang diutus di dalam Kristus Yesus. Alasan mengapa Rasul Paulus menyebut dia sebagai benar-benar seorang rasul disebutkan dalam ayat 1 yang pertama ialah ia mempertanyakan, bukankah aku rasul? Alasannya ialah bahwa ia telah melihat Yesus Tuhan. Dan yang kedua ialah bahwa jemaat Korintus berdiri karena buah pekerjaan Tuhan di dalam diri Paulus. Itu adalah hasil pekerjaan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Paulus. Sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa tujuan dari Paulus memberitakan Injil adalah karena Tuhan yang sudah memakai dia. Dan memang sikap
Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku, disebutkan oleh Paulus menjadi satu tanda atau cap bahwa kehidupan jemaat yang percaya kepada Kristus Yesus di jemaat Korintus itu semua adalah buah-buah Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mengapa bagi Paulus hal ini perlu ditekankan? Kalau dia sebut bahwa ini adalah suatu bentuk pembelaan terhadap mereka yang mengkritik aku, sebenarnya dalam hal ini Paulus bukan saja membela dirinya sendiri sebagai seorang rasul, tapi ia membela ajaran-ajaran yang sudah ia sampaikan supaya tidak diragukan oleh jemaat Tuhan. Sehingga dalam melayani, jemaat akan memandang ia sebagai seorang utusannya Tuhan. Memang bagi seorang hamba Tuhan tidak perlu membela diri jika kita dikritik. Sebab itu adalah bagian dari pelayanan tantangan yang harus kita alami. Tapi jika bentuk kritikan adalah untuk membuat supaya nilai-nilai ajaran yang disampaikan itu menjadi merosot atau bahkan tidak diterima oleh jemaat Tuhan, maka seorang hamba Tuhan bukan lagi boleh membela diri, tetapi justru wajib membuat suatu pembelaan. Ya, memang kata pembelaan ini dari bahasa Yunani disebut apologia, yang dari kata ini kemudian muncul kata apologetik yang berarti suatu bentuk pertahanan terhadap nilai-nilai atau ajaran-ajaran Kristen. Jadi dalam hal ini Paulus tidak hanya menekankan tentang kerasulannya, tetapi juga ia menekankan atau mempertahankan nilai-nilai ajaran yang sudah ia sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Ini penting bagi kita untuk melihat bahwa Paulus tidak membela diri untuk kepentingannya sendiri, tapi ia membela diri supaya firman yang disampaikan melalui mulut hambanya tetap diterima oleh jemaat Tuhan. Yang kemudian kita lihat dalam pasal 9 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus kemudian mengangkat tentang hak seorang rasul, hak seorang hamba Tuhan yang mendapat makan minum dari jemaat Tuhan, yang boleh membawa seorang istri dalam perjalanan pelayanan yang mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh para rasul lain, saudara-saudara Tuhan, dan juga Kefas. Bagi Rasul Paulus ini adalah bukanlah suatu hal yang perlu dipertentangkan, karena itu menjadi satu hak dari seorang rasul. Ia mengambil contoh dalam secara logika yang masuk akal di dalam ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8, yakni bahwa siapakah yang pernah turut dalam peperangannya atas biayanya sendiri? Siapa yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Dan yang ketiga, siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Nah, 3 hal ini adalah contoh dari orang-orang yang bekerja dan menikmati atau mendapat upah dari hasil pekerjaan mereka. Secara logika, ini adalah suatu hal yang logis atau masuk akal. Dan wajar bagi seorang yang bekerja untuk mendapat upah. Tetapi di dalam hal ini, Paulus juga tidak hanya menekankan sesuatu yang logis atau masuk akal, tetapi dia juga menambahkan tentang pentingnya makna alkitabiah dari seorang yang bekerja untuk mendapat upah. Dia mengambil contoh dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 4 bahwa yang dikutip dalam ayat 9 pasal 9 ini, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kutipan dalam hukum Taurat ini menunjukkan bahwa lembu yang sedang mengirik tidak boleh ditutup mulutnya. Artinya, lembukah yang diperhatikan oleh Tuhan? Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10, ia semakin menjelaskan bahwa pembajak atau pengirik harus mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Artinya Tuhan memperhatikan setiap orang yang bekerja harus mendapat bagian dalam upah pekerjaan yang ia lakukan. Ingatkah kita dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10, Yesus pernah berfirman kepada ke-12 muridnya ketika ia mengutus 12 muridnya. Matius 10 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai.
kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Hal ini harus kita lihat sebagai suatu bentuk apresiasi dalam hal pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Dan ini adalah suatu hal yang logis atau masuk akal, tetapi juga sebagai suatu hal yang alkitabiah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi dalam ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14, Paulus juga menekankan bahwa kalau mereka telah menaburkan benih rohani, maka apakah mereka tidak pantas untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi? Bagi Paulus, hal-hal yang rohani adalah suatu hal yang jauh lebih berharga daripada hal-hal duniawi. Maka jika ia, seorang yang sudah menaburkan harta rohani, kemudian mengharapkan harta duniawi, apakah suatu hal itu tidak pantas untuk ia lakukan? Karena ia sudah memberi lebih dahulu apa yang jauh lebih berharga daripada harta duniawi. Tetapi dalam hal ini juga, ayat 15 hingga ayat yang ke-18, Paulus menekankan bahwa ia sekalipun tidak mempergunakan apa yang menjadi haknya tersebut. Karena ia lebih memilih untuk dapat memberikan secara cuma-cuma bagian dari pelayanan firman yang ia lakukan. Sebab bagi Paulus, upah dalam pemberitaan Injil ialah ketika ia mampu memberikan pelayanan pemberitaan Injil tanpa upah, dan bahwa ia tidak mempergunakan haknya sebagai seorang pemberita Injil. Dalam pasal 9 ayatnya yang ke-15, jika kita baca dalam terjemahan baru oleh Lembaga Alkitab Indonesia, mungkin kita akan menemukan kata-kata yang terpotong. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada ... Tetapi jika kita membaca dalam bagian versi bahasa Indonesia sehari-hari dalam kitab Alkitab Kabar Baik bahasa Indonesia sehari-hari, maka kita akan menemukan terjemahan yang lebih jelas, yakni, namun belum pernah saya memakai satupun dari hak-hak itu. Dan saya menulis surat ini bukanlah juga dengan maksud supaya hal-hal itu dilakukan sekarang terhadap saya. Lebih baik saya mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan itu. Dan terjemahan ini kurang lebih hampir sama dengan terjemahan dalam versi King James Version. Dalam hal ini tertera, but I have used none of these things, neither have I written these things, that it should be so done unto me. For it were better for me to die, than that any man should make me glorying for it. Dan hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya jika ada perbedaan terjemahan, tetapi tidak lari dari konteksnya, tentu ini bukan suatu hal yang berbeda atau suatu hal yang patut dipertentangkan, karena sesungguhnya hal ini adalah tugas bagi seorang hamba Tuhan untuk menerjemahkan kembali dengan benar. Karena itu mau dikatakan bahwa baik versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau juga versi terjemahan Alkitab Kabar Baik bahasa Indonesia dan terjemahan baru atau juga versi King James Version, kita mencari terjemahan yang lebih tepat, yang lebih mudah untuk dipahami. Dan jika kita melihat ternyata terjemahan ini mau menunjukkan bahwa Paulus lebih memilih untuk lebih baik mati daripada harus menjadi suatu hal yang dipertentangkan, karena hak-hak yang menjadi hak kerasulan dalam pemberitaan Injil itu menjadi suatu hal yang diperdebatkan oleh jemaat Tuhan. Oleh karena itu dalam bagian ini kita juga diingatkan bahwa ternyata Rasul Paulus dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya bukan berarti bahwa ia tidak menerima seluruh pemberian jemaat
yang diperuntukkan untuk menopangnya dalam kerja pelayanan. Karena dalam pasal 11 ayat 8 Paulus mengatakan, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Artinya dalam hal ini Paulus juga menerima apa yang diberikan oleh jemaat Tuhan sebagai upah atau tunjangan dalam pelayanan yang ia lakukan. Tetapi mengapa di jemaat Korintus ia tidak menerima? Karena ia mampu melihat situasi dan kondisi yang ada dalam kehidupan jemaat di Korintus. Bahwa hal itu dipertentangkan oleh beberapa kelompok. Sehingga untuk menimbulkan kesan yang di mana Paulus tidak mengutamakan hak-haknya sebagai seorang rasul, maka ia tidak menjadikan hal itu sebagai satu hal yang diwajibkan baginya harus diberikan. Ia tidak menjadikan upah dalam pemberitaan Injil sebagai alasan untuk mau melayani atau tidak melayani. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman ini tentu menjadi suatu peringatan bagi kehidupan setiap umat Tuhan. Kalau belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus dengan mengutip bagian firman dari kitab hukum Taurat, bahkan dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Yesus dari kitab Matius pasal 10 ayat 10, kembali kita dalam pertanyaan awal. Wajarkah seorang hamba Tuhan mendapatkan upah dalam kerja pelayanan yang ia lakukan? Dalam hal ini kita mendapat jawaban yang pasti, ialah upah terhadap seorang hamba Tuhan adalah suatu hal yang wajar, logis atau masuk akal, tetapi juga adalah suatu hal yang alkitabiah. Dan tujuan dari upah dari pemberitaan Injil itu ialah bahwa untuk sebagai suatu penghidupan dari tempat kudus. Jadi hal yang harus kita tekankan ialah sebagai suatu bentuk penghidupan terhadap hamba Tuhan yang hidup dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Bukan untuk menjadikan hamba Tuhan itu menjadi kaya raya, tapi untuk mencukupkan kehidupan atau penghidupan dari hamba Tuhan itu. Sebab itu, bagi setiap hamba Tuhan tentu diingatkan, janganlah kita menjadi hamba yang materialistis. Kalau diberi kita akan melayani, kalau tidak maka kita tidak akan melayani. Sebab itu bukan sikap sebagai seorang hamba Tuhan. Mari kita jadikan prinsip yang dilakukan oleh Rasul Paulus bahwa upah sesungguhnya telah kita terima. Yaitu ketika kita memberi pelayanan tanpa mendapat upah dan ketika kita tidak mempergunakan hak sebagai pemberita Injil. Maka ada sukacita yang boleh kita rasakan sebagai hamba Tuhan untuk melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Tapi juga sebagai umat Tuhan, kita diingatkan, jangan lupa untuk dapat memberikan apa yang menjadi kewajibannya kita, yakni menopang apa yang dikerjakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Memberi dengan sukacita, menopang dengan sukacita dalam segala bentuk apapun, dan jangan jadikan materi atau hal-hal duniawi sebagai satu alasan bagi kita untuk memandang pekerjaan pelayanan sebagai tujuan untuk memperkaya seorang hamba Tuhan. Tapi mari kita jadikan bahwa pemberian kita sebagai satu hamba Tuhan adalah suatu kewajiban bagi kita untuk menopang apa yang dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan. Maka dari bagian firman ini kembali menekankan bagi kita untuk menjaga kehidupan yang benar dalam kerja pelayanan penginjilan. Manajemen pelayanan gereja Masehi Injili di Minahasa. Mungkin ada yang mengatakan bahwa segala sesuatu bertujuan hanya untuk mencukupkan kebutuhan dari para hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kita belajar dari bagian firman ini, apa yang kita lakukan bukan bertujuan untuk memperkaya, tapi tujuannya adalah untuk mencukupkan penghidupan dari para hamba-hamba Tuhan. Yang tentu harus dilihat bahwa seorang hamba Tuhan diberi atau tidak diberi harus tetap menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan.
Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Kami terbatas untuk memahami firman-Mu Tuhan, tapi dalam keyakinan kami, Roh Kuduslah yang telah menolong kami untuk memahami dengan tepat maksud perkataan firman-Mu, sehingga kami tidak akan salah dalam memahami apa yang baru saja kami baca dan kami renungkan. Beri kami hati yang penuh dengan sukacita untuk menerima berita firman Tuhan ini kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga tidak akan menjadi batu sandungan bagi kami untuk mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan. Kiranya damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus akan menolong para hamba-hamba Tuhan, tapi juga umat Tuhan dalam kerja pelayanan ini. Amin.